Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta pelatihan di Lembaga IEP Fitri Al-Ba'as itu. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, Pak. Iya, makasih Bu. Maaf ini tadi ada kendala sedikit dan juga kebetulan ada azan. Sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua tata tertib, yang ketiga penyampaian CV narasumber yaitu dari Mbak Fitri Wahyuningsih, kemudian pemaparan materi, yang kelima adalah tanya jawab dan diskusi seputar materi, kemudian closing statement dari narasumber, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai webinar pada hari ini untuk kelas digital marketing. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk peraturannya. Yang pertama adalah selama pemaparan materi diharapkan untuk para peserta untuk menonaktifkan mic-nya. Terus yang kemudian pada sesi tanya jawab, jika mau mengajukan pertanyaan silakan klik tulisan raise hand, gambar tangan. Kemudian untuk berikutnya adalah dilarang mencoret-coret lembar kerja yang kita share. Jika ada yang mencoret-coret, maka akan kami keluarkan dari live Zoom malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Wahyuningsih untuk kelas digital marketing. Untuk Ibu Fitri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini yang ikut kelas digital marketing tetap semangat. Dan saya ingin melihat video semuanya, biar saya itu nggak ditinggal ketika ada kelas, meskipun anggotanya sedikit. Bisa dilihat dulu, bisa dibuka terlebih dahulu videonya. Ada Mbak Nurul, Hilda, ada Siti Aisyah, ada Mas Faiz Setiadi, lalu ada Mas Rul Hadi, ada Mas Andri AS. Oke, Mas Nurul Hilda belum ya, belum dibuka. Ini ya, mantap, dibuka semua. Thank you ya semuanya. Memperkenalkan saya Fitri Wahyuningsih yang akan menjadi fasilitator atau mentornya untuk malam hari ini. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Ya. Mudah-mudahan nanti ketika ada kata-kata yang kurang dimengerti, silahkan untuk meminta diulang. Ataupun nanti bisa juga teman-teman bisa sharing session sama kita-kita. Kebetulan ini tim saya ada di Madiun dan saya ada di luar kota. Mudah-mudahan bisa nyambung ya kita nanti ya. Ketika ada Q&A, minta tolong nanti Pak Heri dibantu saya kalau ada Q&A di chat ya. Iya, siap Bu. Baik, kelas saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang berkah untuk semuanya. Selamat malam yang ada di manapun, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing ilmunya dengan keinginan kita dan juga
saya inginnya mudah-mudahan yang ada di sini itu mempunyai produk, jadi biar kita bisa sharing ya nanti. Baik, digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Ketika orang-orang mendengar kata-kata digital marketing, mereka pasti memikirkan penjualan online, satu. Lalu bisa juga dinamakan DM. Dari DM ini, teman-teman yang sebagian sudah mempunyai yang namanya media sosial, maupun sudah pada punya web. Meskipun itu web organik ataupun web yang berbayar. Web ini ada yang organik, ada yang berbayar. Ya. Dari semua ini, inti dari digital marketing itu adalah uang. Bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan uang? Kunci dari media sosial, web, maupun postingan kita itu ada di keyword. Ya, ada di keyword. Jadi ketika teman-teman itu mempunyai media sosial Instagram bisnis atau Facebook bisnis ya, maupun web, itu kunci dari semua ini adalah keyword. Jadi kunci dari digital marketing itu adalah keyword. Ketika kita punya produk yang namanya contoh nih roti ya, roti bolen. Pernah mendengar ya, roti bolen yang pernah booming ya. Roti bolen atau kukus, contoh saya punya produk 2 ini. Ketika saya menjualkan ini, hal yang paling kita gunakan atau kita perlukan dalam pemasaran produk kita itu adalah kata kunci. Sama halnya apa yang difikirkan oleh orang lain. Jadi ketika orang itu mengetikkan roti bolen, mereka semua kan tidak mengenal toko kita ya. Jadi toko kita itu harus bisa menunjukkan ketika ada orang mengetikkan roti bolen. Ya. Jadi ketika orang mengetikkan di Google Search, lalu muncullah produk kita, ketika orang mengetikkan contohnya produknya kita roti bolen tadi ya. Ketika orang mencarikan di Google Search lalu dicarikan produk kita. Bagaimana caranya biar toko kita yang direferensikan? Toko kita. Jadi inti dari semua ini Google Search, biar toko kita itu dikenal, toko kita ya,
kita harus membuat yang namanya medsos, web, maupun konten. Ya. Dan ini semua harus ada kata-kata roti bolen. Contoh roti bolen Fitri ataupun grosir roti bolen Madiun. Contohnya gitu. Yang jelas kata kunci ini kita cari terlebih dahulu di search. Ya. Di Google Search maksudnya. Langsung kita ini ya, kita cari ya. Kita cari di Google Search. Roti bolen. Google itu saat ini sudah 2 tahun ini, Google itu berevolusi ketika orang mencarikan produk, itu yang direferensikan adalah kotanya yang terlebih dahulu, kota tinggal. Jadi ketika saya ada di Madiun, jadi toko-toko yang ada di Madiun, roti bolen yang ada di Madiun dulu yang direferensikan. Jadi ketika teman-teman ada yang di daerah Mataram ataupun yang ada di daerah Riau. Jadi di Riau dulu yang dipublikasikan, yang dipasarkan oleh si Google. Makanya kita itu harus pandai-pandai mencarikan kata kunci untuk produk kita. Tadi example produknya adalah roti bolen. Muncul di sini ada keterangan yang namanya roti bolen Semarang, roti bolen Amanda, ada pisang coklat, roti bolen Bandung, roti bolen terdekat, Solo, bahkan Magelang. Orang mengetikkan, mencari ini semua, pasti yang lebih utama adalah ini. Roti bolen terdekat. Kalau orang mencarikan roti bolen terdekat, berarti adalah yang dari kota tersebut yang direferensikan. Kita klik. Muncul di sini Amanda Brownies Semarang, Tiara Rasa, Holland Bakery. Nah, muncul di sini ada beberapa toko online. Ya kan? Dan ini semua adalah tokopedia.com. Berarti pangsa pasar dari roti bolen adalah Tokopedia yang banyak menjual. Ya. Oke. Kenapa kok di sini yang direferensikan adalah yang direferensikan adalah Amanda? Karena di sini ada kata-kata bolen. Roti bolen. Berarti kata kuncinya adalah roti bolen. Ketika ada orang mengetikkan roti bolen, setiap toko, setiap kata-kata, setiap kata kunci yang ada tulisan roti bolen pasti akan dimunculkan oleh si Google. Ya, jadi ini ada roti bolen, roti bolen. Nah, di ini juga bolen ada juga. Jual bolen, bolen, ya kan? Semarang, Jawa Tengah. Berarti intinya adalah harus ada produknya itu yang ada di Google Search. Ketika saya mengetikkan roti bolen terdekat, yang direferensikan adalah
ini. Amanda Brownie Semarang, Tiara Rasa, Holland. Karena dia menggunakan kata-kata, ada kata rotinya, ada kata-kata bolennya. Lalu, setelah kita mengetahui ini, ya, kata-kata roti bolen, berarti produk kita harus ada roti bolen. Kalau seandainya saya tidak menjual roti bolen, tetapi jualan apa ya contohnya ya, seblak. Ya kan? Ketika saya bilang seblak, muncul di sini adalah ini kata kuncinya. Silahkan kata kunci ini dimasukkan ke dalam deskripsi, lalu ke dalam judulnya postingan, dan juga di nama toko. Deskripsi, judul pos, nama toko, ya. Jadi di nama toko itu tadi harus ada menyebutkan di deskripsinya toko itu ada roti bolennya. Ya. Setelah kita mengetahui ini semua, mengetahui yang namanya kata kunci, atau bisa juga disebut tadi keyword tadi ya. Ini adalah kata kunci yang harus dimasukkan. Setelah kita bisa menentukan kata kunci, kita harus bisa juga mencari target pasar. Ya. Target pasar kita itu kita bisa menggunakan fasilitas dari Google Trends juga. Google Trends. Google Trends ini berfungsi untuk mencari pangsa pasar produk dan juga bisa juga membandingkan produk kita. Jadi contoh punya saya tadi adalah roti bolen ya. Ketika saya jualan roti bolen. Nah, di sini muncul ada Indonesia, ada 12 bulan terakhir, semua kategori, bahkan penelusuran web. Ini diagram atau kurva untuk penjualan roti bolen di 1 bulan terakhir. Jadi di 1 tahun terakhir, di 1 tahun terakhir ternyata bolen itu mencapai penjualan yang maksimal ada di tanggal 19 sampai 25 Juli 2020. Dia mencapai penjualan di bulan Juli kemarin. Lalu dipasarkan di mana roti bolen itu? Roti bolen ternyata banyak orang yang mencari itu di daerah Jawa Tengah. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur,
daerah ibu kota ini hanya sekitar 25%. Ya. Jadi keempat toko ini silahkan ditargetkan pasar. Ya. Harus mencari, ini di 12 bulan terakhir. Saya nggak mau menjual itu di 1 tahun yang lalu ramenya. Saya ingin 1 bulan yang lalu, Mbak. Kita ganti di sini volumenya. Di 30 hari terakhir. Roti Bolen ternyata peminatnya di 1 November kemarin mencapai 100% penjualan ternyata. Dan itu di daerah Jawa Tengah. Ya, ada di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Jadi, rata-rata orang Jawa Tengah ini menyukai roti bolen. Jakarta juga. Jadi 1 bulan terakhir ini di tanggal 1 November kemarin, roti bolen itu mencapai penjualan yang maksimal ya di daerah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur. Jawa Barat ada di 34%. Lalu di mana mereka itu menjualnya? Mereka bisa juga menjual di FB melalui postingan, melalui marketplace, dan juga bisa melalui yang namanya bisnis. Jadi Facebook bisnis, ya. Ada postingan, ada marketplace, bisa dipasarkan di bisnis. Setiap orang punya Facebook masing-masing, ya kan? Bisa melakukan postingan. Kalau menurut saya, kalau mau membuat postingan, sebuah postingan, ya, itu silahkan teman-teman membuat fotonya itu dari galerinya masing-masing. Ya. Jadi koleksi foto masing-masing maksudnya. Jangan ambil comot dari Google. Ketika ngambil comot dari Google, foto yang dari sumber pertama yang akan direferensikan oleh si Google. Ya. Jadi saya inginnya teman-teman ini bisa mempunyai penghasilan selain yang ada di kerjaan semula. Jadi inginnya saya teman-teman itu berwirausaha melalui online, meskipun itu sambilan, tapi harus continue. Ya. Setelah itu, ini bisa dipasarkan melalui postingan yang pertama tadi ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melalui marketplace. Di Jawa Tengah ya ini ya. Yang tertinggi ya. Caranya adalah coba praktekkan sebentar. Nih. Kalau di Facebook, teman-teman di sini ada notif, ada marketplace, ada watch, jadi itu melihat atau video. Ini ada friends, ini ada beranda. Teman-teman silahkan pilih yang ini, yang marketplace.
Kalau sudah kita klik marketplace, ingat tadi pangsa pasarnya adalah di daerah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur ya, 3 ya. Kita klik jual, kita pilih tawarkan. Silahkan teman-teman mengisi foto. Lalu apa yang Anda jual berarti roti bolen, contoh nih ya, roti bolen. Lalu harganya berapa? Kategorinya apa? Maksudnya kategori itu adalah maksudnya adalah jenisnya. Jadi kategorinya berupa apa? Makanan. Nih. Ada berupa nih. Saya ambil contoh yang ini deh. Kita bisa ngeklik makanan. Bentar, saya cari dulu makanan. Atau ini bisa juga sih dikosongin kalau untuk ini ya. Lalu hal yang paling penting di sini adalah lokasinya. Lokasinya silahkan teman-teman itu memasukkan di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah kan banyak nih, silakan nanti diklik satu atau ingin beberapa kali di daerah Jawa Tengah itu diposting terus. Tapi minimal posting adalah 2 hari sekali ya. Jangan setiap hari memposting sebuah produk di marketplace. Nanti kita itu dikiranya mereka adalah robot. Jadi kita dipikir sistem akhirnya diblok marketplace-nya kita, tidak muncul. Jadi kita juga harus hati-hati juga karena si Facebook ini itu ternyata sudah mempunyai jaringan yang sangat besar. Lalu setelah itu, 2 hari berikutnya silahkan teman-teman mengganti di daerah Jakarta. Nah, silahkan pilih Jakarta, Indonesia. Lalu keterangan yang bawahnya sini silahkan bercerita tentang produknya dan juga harus berkaitan erat dengan kata kunci. Jadi kata kuncinya itu silahkan dijadikan cerita dan juga hashtag di sini. Ya. Setelah kita bisa menentukan yang namanya keyword, kita sudah menentukan pangsa pasar ya. Kalau kita mau jualan di toko online atau marketplace-nya yang ada di Indonesia, bagaimana caranya? Kita pilih lagi, kita balik lagi ke tadi Google. Roti bolen ya. Nah, ini yang 3 ini adalah yang dinamakan Google My Business atau bisa juga orang itu menyebutnya adalah Google Map biar menunjukkan lokasi tokonya. Ini caranya kita juga harus daftar dulu di Google. Kita nggak bisa semata-mata kita muncul di sini hanya karena keyword. Nggak bisa, kita harus daftar dulu. Nah, kita pilih Maps. Udah. Kalau sudah, silahkan pilih yang titik 3 ini.
Sorry. Nah, nih ya. Lalu silahkan teman-teman mencari atau sorry, saya menggunakan iPad jadi nggak muncul di sini. Biasanya di sini dia minta yang namanya add your business. Maksudnya apa bisnis Anda? Biasanya suruh memasukkan di sini biasanya. Ini saya comeback ya. Nah, untuk marketplace, bagaimana sih Tokopedia ini muncul? Karena ada bolen. Ini di sini ada bolen ya. Lalu ada kata-kata terdekat tadi, kita akan mencari keywordnya adalah roti bolen terdekat. Ya. Bagaimana dia ini, toko ini bisa direferensikan? Dia menggunakan selain kata kunci, ketika kita klik di sini, muncul beberapa toko yang berkaitan dengan bolen, ya kan? Semuanya mereka menyebutkan bolen. Karena kata kunci yang kita cari itu adalah yang ada kata-kata bolennya. Pasti di Google sama yang ada di marketplace itu akan mereferensikan. Ya. Akan mereferensikan yang ada kaitan erat dengan roti bolen. Yang ada ketikannya bolen maksudnya. Jadi, ketika saya ketik ini, salah satu ini aja deh. Muncul, dia ada kata-kata bolennya. Ingat yang saya katakan tadi, di deskripsi harus ada kata kunci. Ya, harus ada kata kunci yang tepat untuk produk kita. Di sini, di deskripsi, dia menyebutkan kata bolen. Ya. Lalu, dia juga di judul yang atas tadi. Ini, bolen, ya kan? Di judul, tadi saya menyebutkan deskripsi, lalu juga menyebutkan di nama tokonya harus ada kata kunci. Ya. Harus ada kata kuncinya. Dia sudah menyebutkan di judul, sudah betul, di deskripsi dia ada, lalu dia juga menyebutkan beberapa kata kunci. Ini contohnya ini ya, deskripsi dia menyebutkan dia sudah betul, lalu dia di judul, jadi dia hanya menyebutkan di 2 tempat. Tetapi dia bisa masuk di halaman page 1-nya si Tokopedia, di halaman pertamanya Tokopedia. Ketika Anda jualan roti bolen, tidak ada kata-kata roti bolennya, lalu Anda hanya mengetikkan tentang produk Anda, contoh nih jualan apa gitu ya. Dia tidak akan direferensikan oleh si Google. Coba dilihat ini teman-teman.
dia mempunyai galeri foto sendiri, tidak ngambil dari orang lain. Kalau dia ngambil, pasti yang akan direferensikan bukan tokonya dia, punyanya orang lain dulu. Kalau yang punyanya orang lain itu sudah tidak recommended, baru punya Anda yang akan direferensikan. Ya. Dia punya beberapa foto. Nih. Jadi intinya kita harus bisa membangun kepercayaan kepada pelanggan kita menggunakan yang namanya kata kunci dan juga bisa juga dengan menggunakan yang namanya foto. Ya. Foto itu sangat penting mempengaruhi orang. Ketika foto kita itu hasilnya bagus, hasilnya maksimal, pasti membuat orang itu jadi pengen beli kan. Jadi kita itu harus punya galeri foto yang enak-enak kalau untuk makanan, kalau menurut saya sih. Oke. Dari Mbak Siti Aisyah. Kalau membuat deskripsi yang baik, gimana ya agar menarik? Deskripsinya sih sesuaikan aja dengan intinya deskripsi itu yang paling atas adalah ulangi judulnya. Ini kalau nggak percaya. Bolen crispy pisang coklat bla bla bla. Dia mengulang kembali. Nih. Dia mengulang kembali kata-kata judul yang di atas. Kenapa? Biar apa? Biar ada kata-kata bolen ini terbaca kembali oleh si Google. Dia menyebutkan beberapa kali, ada kami menawarkan bolen crispy. 2 kata bolen, ya kan? Jadi, di deskripsi ini yang paling penting menurut saya ketika Anda banyak menceritakan yang tentang kata kunci tadi, yang beberapa kata kunci yang seharusnya dijadikan deskripsi, itu ceritakan aja di sini. Nih, ini dia malah bercerita tentang rotinya, macam-macam roti. Yang diunggulkan di sini adalah coklat, karena dia punya varian baru dari coklat, roti bolen coklat. Dan ketika teman-teman itu mendeskripsikan sebuah produk, jangan langsung menodong calon customer Anda. Silahkan teman-teman itu menceritakan dulu manis-manisnya produknya. Contoh ini. Dia mengunggulkan bolen crispy yang rasa coklat ya. Coklat yang enak dan meleleh di mulut. Nah, dia kan menceritakan tentang tersedia 1 pack. Jadi khusus untuk roti yang coklat itu aja yang dia pasarkan. Jadi lokasi Semarang kota dan kirim ke luar kota siap. Apa keunggulannya dari ketika orang itu biar mampir di toko Anda? Kasih contohnya, biasanya orang-orang itu kan sukanya itu kalau nggak mau ngasih gratisan, maksudnya beli 1 gratis 1 kayak gitu, kasih aja kemudahan, bisa pakai Grab, Gojek, atau bisa juga menggunakan yang namanya COD ya, itu bisa juga ya. Kalau COD itu biasanya kerjasamanya sama JNT ya, kalau nggak salah. Kalau untuk Express juga bisa, JNE Express. Dia juga ini melayani COD. Jadi orang bayar kalau sudah datang di tempat, nanti yang bayar kurirnya, yang ngirim juga kurirnya. Ada juga yang seperti itu, yang menambahkan fasilitas COD.
Oke. Saya rasa seperti itu. Q&A saya buka. Mungkin ada yang mau bertanya lagi selain Mbak Koirun. Tadi Mbak Siti tadi. Silahkan untuk peserta yang mungkin mau bertanya. Apakah ada yang bertanya? Silakan para Sama-sama Mbak ini Siti. ada ini. Terima kasih Bu nih. Sudah? Mungkin Bapak Mustafa mau bertanya. Kelihatannya sudah pada bisa Paham. semua ini ya. Amazing. Mungkin Mas Mustafa atau Mbak Dewi mau bertanya. Mungkin sudah pada jelas ini Mbak. Sudah ya. Yeah. Saya tambah ya sedikit ya. Ketika teman-teman mempunyai medsos, contoh nih, media sosialnya tentang jualan gamis, ya kan? Bikinlah toko, contoh nih toko nih, kalau enggak toko Mustafa gudang gamis. Ini contoh ya. Gamis ini kan merupakan kata kunci. Jadi ketika orang mengetikkan gamis, tokonya Mas Mustafa ini yang akan direferensikan oleh si Google. Jadi di media sosialnya, di Facebook, maupun di Instagram, silahkan dijadikan tokonya itu ada kata kuncinya. Kalau saya nggak jualan gamis, saya jualan madu. Contoh nih, Mustafa Juragan Madu Pahit. Nah, bagaimana ketika orang itu bisa menyebutkan madu pahit? Kita klik di sini, kita share ya. Contoh nih, kalau saya jualan madu, ya, madu kan biasanya orang itu spesifik ya, ada madu asli, ada madu pahit. Kalau mau jualan madu asli, Mbak, pangsa pasarnya di mana? Kita mencari di Google Trends. Pangsa pasarnya ini ya. Ini riset produk. Contoh ini. Ya. Madu asli ya. Nih, kita klik, kita search, muncul kan? Saya nggak mau mencari dalam 1 tahun terakhir, saya ingin 1 bulan terakhir. Ternyata pangsa pasar untuk madu itu ternyata orang Sulawesi Barat, NTT, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, orang Papua. Orang Jawa Timur tidak mencari madu. Mungkin orang Jawa Timur mencarinya roti bolen tadi ya. Ini riset yang dikumpulkan oleh Google untuk pangsa pasar. Jadi teman-teman jangan asal menjual barang. Cari dulu pangsa pasarnya, riset pasarnya di mana. Ya.
Jadi kita itu jangan sampai menjual sesuatu yang tanpa tujuan. Orang hidup kita aja tanpa tujuan aja ngambang, ya kan? Jadi kita kan harus punya tujuan, ya. Tujuan itu hal yang paling penting dalam penjualan. Jadi kita harus punya riset penjualannya. Ada pertanyaan kelihatannya nih dari teman-teman. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Hairunisa ini, Mbak. Mbak Hoirunisa. Masih Asir dulu, Mbak. Masih Asir. Setiap produk yang dijual, apakah ada biaya yang kita bayar ke Google atau Tokopedia untuk setiap promosinya? Tidak ada. Kalau kita untuk menjual barang di Google itu, contoh tadi kan bikin ini ya, Google Map ya. Google Map itu gratis, Mbak. Yang penting kita punya email, kita masuk aja ke Maps, add your business, maksudnya masukkan bisnis Anda. Itu silakan ikuti tahap-tahapannya. Terus kalau di Tokopedia kayak gitu, dia juga tidak berbayar. Dia free. Yang Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu semuanya free. Tergantung kita cara pemasarannya. Kalau kita tanpa keyword, produk kita tidak akan pernah dicari, tidak akan pernah muncul di pencarian. Oke. Untuk deskripsi sendiri, apakah ini dari Mbak Fitri, Mbak apa Mas ini ya? Fitrian Hadi Johan, Mas. Johan laki-laki ya kayaknya Pak. Fitrian Hadi ya Pak. Iya. Untuk ya Mas maaf ya. Oke Mas Fitrian. Untuk deskripsi sendiri, apakah tidak ada batasan untuk penulisan karakter? Contoh, penulisan karakter dibatasi 1-300 kata. Untuk deskripsi bebas untuk FB, platform. Kalau untuk deskripsi bebas. Tapi mending deskripsinya itu, Mas, harus kita cari dari Google Search tadi. Kan contoh nih produknya, kalau roti bolen tadi ada beberapa kan yang direferensikan. Jadi dibikin aja deskripsinya, saya menjual roti bolen terdekat dengan varian rasa, contohnya kayak gitu. Ya. Jadi sesuaikan aja di Google Search. Oh ini saya kasih contoh ya. Punyaannya M. Yasir. Mbak, kalau produknya pulsa atau token? Gini-gini. Saya share. Pulsa. Nih. Kata-kata inilah yang dijadikan deskripsi dan juga hashtag. Hashtag di Facebook, di IG, maupun di Facebook. Sekarang Facebook itu ternyata bisa membaca tentang hashtag. Kalau kita kasih hashtag jual pulsa online, hashtag jual pulsa murah. Ketika ini dijadikan deskripsi, saya jual pulsa online dengan harga murah dan juga terdekat dengan lokasi Anda. Semua operator, kalau operator bisa kita jadikan agen atau dimodalin untuk dijual di Shopee. Sudah beberapa kata kan, Mas Fitrian, ya kan? Jadi kita menggunakan ini kata-kata yang ada di sini, kita jadikan deskripsi. Jadi kita membuat deskripsi pun juga tidak ngarang. Kita ditentukan oleh search-nya Google. Kalau jual pulsa, jual pulsa atau token.
Muncul kan di sini ya, Shopee ya, terbukti ya, Shopee, Tokopedia. Ternyata banyak orang yang jualan pulsa di Tokopedia dan juga Shopee. Ketika ini saya klik, muncul di sini beberapa yang jualan token pulsa, token listrik, pulsa token, ya kan? Kalau sudah tahu seperti ini, keywordnya untuk M. Yasir, Mas M. Yasir apa siapa tadi? Itu silahkan dipasarkan aja di toko online, kan lumayan ya, bisa dapat uang dari online. Kita cari pangsa pasar ya, kita cari pangsa pangsa pasarnya pulsa di Google Trends. Ya. Pulsa. Nah, seluruh Indonesia loh. Terutama yang mencari pulsa online ya. Ini diganti dulu 30 hari terakhir. Yang paling banyak mencari pulsa online adalah orang Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua, Riau. Kemungkinan Mas M. Yasir ini jualan pulsa online ini sangat besar. Bisa dipasarkan di FB, di IG. FB melalui apa tadi? Marketplace, ya kan? Marketplace, postingan. Lalu juga yang Facebook bisnis. Ya kan? Ini peluang sekali ternyata. Saya baru tahu nih kalau produk pulsa online ini. Karena pulsa online itu ternyata untuk permainan. Untuk domino, token keamanan, isi pulsa online, kaitan dengan pulsa online. Untuk rekening bank. Mandiri juga menyediakan pulsa kan, dia juga jualan ternyata. Jadi orang ternyata banyak yang mencari pulsa online. Lalu ini Mas Fikria Syahira, Mas apa Mbak ini? Mbak, misalkan kita mau promosi via status WhatsApp, bagusnya statusnya berapa ya Mbak? Kadang-kadang produk yang dipromosikan kan bermacam-macam. Kalau kebanyakan status kan orang melihat langsung di skip aja. Terima kasih. Oh, bukan Mas, Mbak. Oke. Pertanyaannya amazing. Makasih ya Mbak Sia, Mas Yasir. Kalau untuk Mbak Fikria, saya pun juga seperti itu Mbak. Kalau ada orang yang statusnya kira-kira banyak, nggak saya lihat, kalau saya mending dipacu dengan contoh nih, Mbaknya jualan baju ya. Bikin dong postingan sekiranya yang terakhir itu, kan postingan untuk di WA, bikinlah 5 postingan atau 4 postingan. Yang terakhir itu bikin jangan jualan. Contoh fotonya Mbaknya yang cantik di posting ya kan. Pasti akan dilihat, atau pas waktu foto-foto kumpulan pas liburan, diposting aja. Nanti kan temannya akan melihat ya. Yang terakhir ini kan yang paling muncul. Ya. Kalau
sudah muncul, ini kelihatannya temanku nih kan kalau WA itu yang bisa melihat kan hanya kontak kita, berarti kan yang kenal kita, ya kan, yang punya nomor. Jadi kalau yang terakhir itu ada postingan yang menarik, contohnya fotonya Mbaknya yang eh, yang lagi liburan atau apalah dipajang, yang terakhir, yang kelima. Padahal foto yang pertama sampai yang keempat itu adalah foto produk. Akhirnya mereka kan harus melewati foto dulu, foto yang pertama, 2, 3, dan 4. Baru bisa melihat yang terakhir, ya kan. Itu yang namanya promosi terselubung. Jadi kita itu promosinya di balik yang postingan yang paling terakhir itu adalah foto yang membuat orang menarik. Entah itu foto apa aja, foto mau ngajak temennya ini apa jalan-jalan yuk jalan-jalan atau pakai yang sekiranya temennya itu pangsa pasar yang Mbak jual itu kan yang tahu Mbaknya ya. Jadi bikin yang menarik postingannya yang paling terakhir. Dan jangan banyak-banyak. Kalau ingin memposting gambar yang banyak, itu silahkan diposting di Instagram bisnis. Jadi kan terekod tuh untuk produknya dan nggak hilang kalau WhatsApp itu kan hilang ya, 24 jam hilang, tapi kalau di Instagram kan tidak. Dia tercatat dan terekam dengan baik. Kalau untuk Instagram, ya. Lalu untuk Mas Fitrian Hadi lagi. Maaf jika sudah tahu traffic tertinggi jual pulsa listrik berada di Bangka Belitung, apakah baik masuk grup jual beli Bangka? Wow, amazing pertanyaannya. Betul sekali. Boleh masuk di jual beli Bangka Belitung. Bisa menjadi patokan bisnis ya Kak? Iya, ini untuk pencari pangsa pasar. Google itu kan punya riset yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi kita itu, setiap orang mengetikkan, kita kan seluruh dunia ini yang mencari. Tapi kita tadi kan mencarinya kan Indonesia ya, yang trafficnya pulsa tadi. Jadi seluruh orang Indonesia itu pasti akan terekod sama yang namanya si Google SEO-nya. Jadi kita harus pinter-pinternya mencari pangsa pasarnya itu dulu. Bangka Belitung nih, contohnya pulsa online kan tadi ya, Bangka Belitung. Nanti ketika kita sudah tahu pangsa pasar, kita targetkan terus di situ melalui marketplace bisa. Jadi kan setiap produk itu punya pangsa pasar masing-masing dan punya target masing-masing. Belum tentu kalau saya tinggal di Jakarta, saya membutuhkan pulsa online, belum tentu. Karena risetnya dari Google Trends, itu ternyata orang Bangka Belitung yang paling banyak mencari kata kunci pulsa online. Jadi sudah jelas dong, orang Bangka Belitung lah yang paling membutuhkan di sana. Contoh halnya kayak roti bolen tadi. Roti bolen kan pangsa pasarnya adalah di Jawa Tengah ya tadi. Ternyata orang Jawa Tengah itulah yang paling suka roti bolen. Orang Jawa Timur ada beberapa, tapi kan nggak sebanyak orang Jawa Tengah. Jadi kita targetkan aja, kita kuasai pangsa pasar di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah luas banget. Kita bisa menguasai daerah situ aja. Pasti penjualan online kita itu akan banyak closing atau banyak pelanggan baru yang sesuai dengan produknya kita. Oke, saya senang deh kalau ada yang interaksi kayak gini. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Mbak, semoga ilmu bermanfaat. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin peserta lain Ada yang lagi yang ingin lainnya? bertanya. Ini Bapak Pondok Hidroponik nih, mungkin mau bertanya. Hai Pak, malam-malam Bapaknya, subhanallah. Semangat Bapaknya ini. Masih bisa belajar ya Pak?
Oke, Mungkin ada peserta lain. ada yang ditanyakan lagi? Yang Tertarik lain sekali dengan yang namanya Google Trends. ini ada ini terkait dengan Google Trends. Kalau Google Analytics itu untuk merangkum kegiatan website kalau Google Analytics. Tapi kalau Google Trends ini jauh lebih bermanfaat untuk penjualan online. Kita bisa tahu pangsa pasar, kita bisa tahu di situ keyword-nya yang paling digunakan, ya kan? Jadi kalau untuk pangsa pasar, kalau untuk orang yang pengen jualan online, saya sarankan buatlah Facebook atau Instagram dulu. Tapi yang bisnis ya, kalau yang bisnis bisa kan teman-teman di pengaturan, lalu akun, lalu setelah itu pilih yang beralih akun bisnis. Jadi Instagram bisnis itu kita nanti bisa mengetahui trafficnya kita, bisa mengetahui siapa saja yang minat dengan produk kita. Bisa juga kita itu mengetahui lokasi kita yang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha tapi low budget banget, maksudnya minim modal, pakai Instagram atau Facebook. Bermodalkan Google Trends aja, banyak teman saya yang sukses dalam penjualan online. Karena dari Google Trends, dia sudah tahu pangsa pasarnya. Sudah tahu kan peminatnya mereka itu ada di mana saja. Jadi untuk hasil akhir, teman-teman seandainya saya sudah pernah membuat postingan di Instagram, di Facebook sudah pernah, tetapi tidak pernah closing. Apakah Anda sudah menggunakan keyword? Apakah Anda sudah mencari pangsa pasar? Pertanyaan saya besar itu untuk itu. Jadi untuk kita berjualan itu kuncinya hanyalah keyword dan juga tujuan yang mau dijuali, ya kan? Kalau kita sering sekali jualan di online, aku pengen seluruh Indonesia. Indonesia ki luas, Rek. Kalau bahasa Jawanya gitu ya. Indonesia itu luas banget. Dan setiap orang itu belum tentu membutuhkan produk kita. Jadi kita harus open the box, jangan hanya berpikiran seluruh Indonesia, tapi berpikirlah siapa yang membutuhkan produk kita. Oke, untuk hari ini saya rasa kelas sampai sini dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ada apa-apa bisa masuk di web kami di Pusat Aduan, atau untuk kelas ini salut deh, amazing untuk semuanya. Yang sharing seperti ini bikin pengalaman baru. Ya, banyak yang Dan bertanya juga tadi. bikin orang itu membuka mindset. Kembali lagi ke Google Trends. Pangsa pasar apakah berlaku untuk produk industri, Kak? Mengenai keyword maksudnya. Misal jual pulsa tadi. Apakah bagus ditambahkan kata jual pulsa Bangka Belitung? Kata jual pulsa Bangka Belitung. Boleh? Dijadikan hashtag aja, Mas. Hashtag jual pulsa Bangka Belitung. Jual pulsa online ya tadi ya. Ya kan? Saya share lagi deh. Coba pulsa ya. Pulsa online. Nih, ada pulsa online termurah. Dikasih hashtag pulsa online termurah. Kasih hashtag pulsa online gratis. Ketika ada yang mengetikkan pulsa online murah,
Di sini ada beberapa web. Ada ternyata yang menggunakan keyword itu untuk di Tokopedia. Ini ternyata pulsa murah online. Sebentar. Iya, keyword terbaik identik dengan murah ya, Kak. Iya, biasanya kan wong Indonesia itu kan sukanya yang murah-murah, banyak, dan juga biasanya gratis malah suka. Oke, ini adalah keyword tertinggi. Ya kan? Pulsa online gratis, pulsa online termurah, ya kan? Pakai aja ini dulu, yang pulsa online termurah, pulsa online termurah dan terpercaya, ini ada yang menggunakan ternyata. Coba ketika saya klik, dia jualan di mana ya? Oh, dia beriklan. Nggak usah dipakai kalau yang itu. Yang termurah dan terpercaya ini nggak usah dipakai. Karena dia beriklan semua. Kalau yang termurah tadi masih bisa masuk di ini ya, di Tokopedia. Jadi dia menggunakan hashtag itu, beli pulsa termurah, nih, itu dia jadikan deskripsi pasti biasanya. Kita klik. Oh, sorry. Kita klik salah satu. Nah, nih, dia ada kata-kata pulsa murah. Berarti dia pakai keyword pulsa murah, ya kan? Berarti ini bisa masuk ke Tokopedia. Itu AdWords ya. Oke, tunggu. Itu AdWords ya. Di FB berguna sekali nggak, Kak? Facebook Ads. Kalau saya pribadi ya, saya tidak suka beriklan yang berbayar. Saya lebih senang bikin konten, lalu mengandalkan keyword, mengandalkan foto produk yang bagus, karena saya pernah beberapa kali boncos, rugi dalam beriklan, ya, di FB maupun di Instagram. Saya pernah beriklan di FB itu ada sehari saya beriklan 15.000. 25.000. Kalau 25.000 biasanya kan minimnya 10 hari kalau untuk iklan di Facebook. Kalau 10 hari berarti 25 kali 10, 250.000. Ternyata closingnya saya nggak balik modal 250.000 itu. Hilang, hamsyong, hangus. Jadi iklan saya itu hanya di like, hanya disukai, di komen. Habis itu nggak beli kursus maksudnya. Saya kan ngiklan di kursus komputer nih ya. Mereka hanya nge-like program saya. Oh, bagus nih programnya, saya ikut dong. Hanya gitu doang. Ketika di DM, dia ini nggak ngerespon. Jadi kan uang saya hilang 10 hari 250.000. Saya pernah juga beriklan di Instagram sehari itu 150.000 itu sehari. Tapi saya target saya karena saya punya program 150.000 itu satu hari dikalikan 10 berarti kan 1.500.000. Yang balik modal hanya 500.000. Yang daftar di saya hanya seperempatnya. Setelah itu saya berpikir, ketika saya membuat konten, saya mengepost setiap hari, memberikan informasi di Instagram maupun di Facebook, itu
ternyata lebih banyak peminatnya, lebih banyak closing, maksudnya dalam arti banyak yang nge-DM di Instagram, berapa sih biayanya untuk produk ini, contohnya postingan saya, anggaplah saya punya produk, saya buat konten tentang AutoCAD biayanya di bawah 1 juta contohnya, 500.000. Yang saya tonjolkan sengaja 500.000, 1 jutanya saya coret 500.000. Biasanya AutoCAD itu kan programnya teknik sipil, lebih mahal. Dengan konten aja banyak yang mencari, akhirnya saya berubah haluan. Saya memperbaiki konten saya memberikan deskripsi sesuai dengan keyword, dan saya juga membuat hashtag. Hashtag yang dari keyword tadi, yang dari Google Search. Jadi nggak asal kita nyari nggak asal kita bikin hashtag. Jadi hashtag itu terkontrol sesuai dengan peminat terbanyak. Gitu ya. Oke, saya rasa seperti itu. Mas Fitrian, mudah-mudahan ini ya puas ya dengan jawabannya dan bisa bermanfaat mudah-mudahan. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup, Pak Heri. Oke, Mbak, terima kasih. Itu tadi, oh ya, tadi belum ada closing statement dari Mbak Fitri, gimana, Mbak? Closing statement ya. Iya. Saya punya satu pemikiran seperti ini. Mudah-mudahan yang kaula muda ini, yang ada di depan saya, yang secara online ini bisa memahami. Kata-katanya seperti ini, nggak penting apa yang kita pikirkan, yang penting apa yang kita lakukan. Jadi jangan banyak mikir, yang penting banyak melakukan sesuatu. Seperti itu Pak Heri. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di depan saya menerima inspirasi saya. Ya, mudah-mudahan Mbak. Mudah-mudahan juga ini untuk peserta webinar yang baru mau mulai usaha ataupun yang sudah usahanya sudah berjalan, semoga makin laris dagangannya dengan adanya digital marketing ini. Untuk terima kasih untuk Ibu Fitri dari Lembaga Fitri Al-Ba'is itu. Ini untuk peserta juga akan kami sampaikan setelah webinar ini nanti selesai. Ini nanti ada link form dan juga absensi. Nah, itu nanti berisikan nama sesuai KTP, terus ada kode kupon yang dimulai dengan KUMO, KUMO. Jadi KUMO bla bla bla. Jadi 4 huruf di depan itu harus KUMO. Kalau mungkin punya teman-teman tidak dimulai dengan KUMO, mungkin Anda mengikuti kelas yang lain. Terus untuk form soal juga akan kami sampaikan di link channel Telegram nanti. Mungkin itu dari kami. Apabila dalam pelayanan kami kurang maksimal, kami memohon maaf. Apabila nanti juga ada pertanyaan dari teman-teman para peserta webinar ini nanti bisa mengunjungi EduSkill Fitri Al-Ba'is itu. Di situ ada CS. CS kami melayani langsung dari tim kami, tidak dari robot. Mungkin untuk yang belum ditampilkan videonya mohon ditampilkan. Ini mau saya foto bersama pakai screenshot. Ini Mbak Nurul belum, sama Mbak Siti belum ada ini ya. Ini bentar ya. Senyum yang manis, 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, terima kasih teman-teman.
Kami juga membuka kelas lain, ada kelas Microsoft Word, Microsoft Excel, kelas AutoCAD, kelas Photoshop, kelas CorelDRAW. Nanti mungkin ada teman-teman yang masih berminat bisa membeli kelas kami lagi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Saya untuk iya Mbak ini Khairin bisa. Ya udah itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye.